Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Saya ingin jelaskan sebelum kodok dan video ini kita bahas, harus kita pahami terlebih dahulu ada 3 periode puasa yang menyebabkan puasa itu ada sampai saat ini. Artinya puasa itu ada melalui 3 tahapan atau 3 periode tadi. 3 tahapan ini, yang pertama itu mulai ya, dari pensyariatan puasa itu jadi wajib untuk umat Islam. Sebelumnya dalam sejarah hanya ada nanti puasa yang disyariatkan itu puasa 3 hari setiap bulannya dan puasa hari Asyura. Kemudian turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, periode pertama puasa itu jadi wajib. Ya, periode pertama puasa itu jadi wajib. Namun dalam periode pertama ini, puasa itu masih dijadikan pilihan. Bagi yang mau berpuasa silakan berpuasa, namun bagi yang tidak berpuasa nantinya bayar fidyah. Jadi ada di situ kewajiban membayar fidyah ya. Nanti kita akan jelaskan tentang hal itu. Ya. Jadi awalnya itu yang mau puasa ya monggo silakan. Namun kalau tidak mau ya dia diperintahkan untuk bayar fidyah. Ya, yaitu diperintahkan wa'alladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Nanti lihat tentang hal ini, ya para jamaah bisa melihat tentang hal ini di pembahasan surat Al-Baqarah ayat 184. Dan kami punya pembahasan sendiri tentang tafsir ayat puasa ini. Anda bisa download di hurmaiso.com, nanti cari di bagian e-book, itu akan tersedia di situ tentang tafsir ayat puasa. Nah, di situ pembahasannya lengkap. Nah, ini yang kami ringkaskan seperti itu. Jadi periode pertama masih punya pilihan. Kemudian beralih kepada periode kedua, puasa itu akhirnya jadi wajib. Cuma satu pilihan. Saya ulang tadi, periode pertama itu nanti bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 184. Ya, periode pertama itu di surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu dalam beberapa hari yang tertentu, siapa di antara kamu ada yang sakit atau perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa. Banyak hari yang ditinggalkan untuk hari-hari yang lain, pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankan puasa. Maka dia, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah. Itu memberi makan kepada orang miskin. Nah, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu itu mengetahui. Nah, ingat ya, Al-Baqarah ayat 184 ini membicarakan periode pertama. Ya, puasa itu wajib namun jadi pilihan, bisa puasa, bisa fidyah. Kemudian periode kedua itu dibicarakan dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 185. Ya, dibicarakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Di mana disebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas. Jadi petunjuk tadi dan pembeda. Lihat pada kalimat ini ya. Faman syahida minkum asy-syahra, siapa yang menyaksikan awal bulan falyasum, maka hendaklah dia itu berpuasa.
ya, maka hendaklah dia itu berpuasa. Nah, akhirnya yang tadi cuma pilihan, karena di sini langsung disebutkan, ya, faliyasum, maka hendaklah dia berpuasa berarti cuma satu pilihan saja, yaitu berpuasa bagi yang mampu. Tidak lagi milih fidyah. Ya, tidak lagi milih fidyah. Namun tetap di sini ada keringanan, wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang sakit atau bersafar lantas tidak puasa, maka dia hendaklah mengganti puasanya di hari yang lain. Berarti tetap wajib puasa, namun bagi yang berat jalani puasa karena sakit atau bersafar, bukan cuma sekadar bersafar saja ya, maka dia punya keringanan. Dia dapat keringanan untuk mengganti puasanya di hari yang lain. Jadi di sini yang kita bahas ada qada. Ya. Sekali lagi di sini yang kita bahas itu ada apa? Qada. Tapi yang jelas periode kedua diingat puasa cuma jadi satu pilihan. Nah, namun untuk periode kedua ini puasa jadi wajib, tetapi setelah kita tetap berpuasa ya. Untuk periode kedua ini ya, kaum muslimin itu berpuasa sampai tenggelamnya matahari, berbuka selama belum tidur malam, mereka boleh makan, minum sampai hubungan suami istri. Mereka boleh makan, minum sampai hubungan suami istri. Tetapi kalau sudah tertidur, ingat ya, tetapi kalau sudah tertidur, maka dia lanjut puasa sampai esok hari. Ini ada cerita nih, nama seseorang dulu di masa silam ini, yang hidup di masa Nabi SAW, ada sahabat yang namanya Sirmah. Dia ketika itu puasa, namun sayangnya dia kerja berat ketika itu. Sampai maghrib dia berbuka. Tapi dia belum makan berat, dia tunggu istrinya itu hidangkan makan. Ya. Kemudian dia sambil nunggu, ternyata tertidur. Karena sudah tertidur tadi kan konsekuensinya yang kami sebut, dia lanjut puasa berarti. Lantas sampai esok harinya dia lanjut puasa, paginya itu dia puasa dengan makan sekadarnya saja ya. Pokoknya dia batal sekadarnya. Yang jelas fisiknya nggak kuat nih kalau puasa. Maka paginya dia kerja lagi, kembali aktivitas seperti biasa. Si Sirma ini kemudian tiba-tiba ketika itu jatuh pingsan. Atau Rasulullah SAW ketika itu melihat si Sirma ini, ya, kelihatan itu berat sekali. Ya. Kelihatan loyo, kelihatan lemes. Nabi SAW katakan gini pada dia, ya. Pokoknya kelihatan letih berat. Atau pingsan atau apa, pokoknya letih berat. Mali araka qad jahadta jahdan syadidan. Saya lihat kamu sepertinya engkau itu dalam keadaan letih berat ya. Nah, diceritakan kasusnya, wahai Rasulullah, saya itu kemarin tuh kerja berat. Saya itu pulang lantas tertidur. Hingga berpuasa lanjut lagi sampai pagi hari. Nah, dari sinilah turun lagi firman Allah Al-Baqarah ayat 187. Yaitu ayatnya itu panjang, pada kalimat ya, pada kalimat wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih di antara benang hitam. Sebelumnya benang hitam. Maksudnya apa? Sampai terbit fajar subuh. Silakan makan minum. Ya. Sampai terbit fajar subuh. Silakan makan minum. Tsumma atimus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Pemirsa, coba perhatikan. Di sini baru dibolehkan makan sampai terbit fajar subuh. Berarti di periode kedua itu belum ada syariat makan sahur. Kalau di periode ketiga ini, nah ini namanya periode ketiga ya. Puasa jadi wajib dan kaum muslimin dibolehkan makan minum sampai terbit fajar subuh. Ketika terbit fajar subuh sudah stop. Untuk aktivitas makan dan minum tadi.
Nah, si sirma ini, peristiwa sirma tadi, ini ada hikmah. Akhirnya turunlah ayat ini. Kalau tidak, ya masih berlaku seperti periode kedua. Alhamdulillah, syariat Islam itu syariat yang membawa kemudahan bagi kita. Jadi diingat ya, periodenya ada 3 ya. Periode pertama Al-Baqarah 183, 184. Puasa jadi wajib, namun masih bisa bayar fidyah. Yang kedua, periode kedua itu Al-Baqarah ayat 185. Puasa salah satunya pilihan, jadi wajib. Kecuali bagi yang berat ya. Maka nanti dia bisa, kecuali yang tadi ya sakit atau musafir bisa qadha. Lalu ada fidyah nanti ditetapkan nanti bagi yang sepuh, nanti akan kita jelaskan. Kemudian periode, kedua ini belum ada syariat makan sahur. Nah, lalu periode ketiga, ya periode ketiga di situ diwajibkan puasa dan masih boleh makan dan minum sampai hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sampai terang bagi kalian benang putih di antara benang hitam. Itu terbit fajar subuh. Jadi malam hari pokoknya bebas makan minum, hubungan intim. Namun kalau sudah terbit fajar subuh selesai. Nah, itu periode ketiga. Ini dibicarakan dalam Al-Baqarah 187. Ingat ya, suratnya ya. Nanti kalau dalam kuis ditanya ini harus bisa jawab nih. Periode pertama dibicarakan di dalam Al-Baqarah 183, 184. Periode kedua dibicarakan di dalam Al-Baqarah ayat 185. Periode ketiga dibicarakan dalam Al-Baqarah 187. Ingat itu baik-baik.